Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini gue tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 92 sampai chapter 95 yang tentunya untuk versi web novelnya. Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini rombongan kereta kekaisaran tuh akhirnya sampai di Nazarik. Seperti biasa, Yuri dan Matt Petarunglah yang menyambut kedatangan mereka. Selanjutnya ada Death Knight yang mempersiapkan tempat menunggunya. Kurang lebih adegannya sih masih sama kayak animenya. Cuma mungkin bedanya di sini tuh ada adegan dimana Fluder tuh sangat pengen ketemu dengan Ain setelah mendengarkan penjelasan dari Narbelal tentang sihir dari Ains. Oh ya, beda dengan di light novel. Kalau di web novel, Fluder tuh belum pernah bertemu sama Ains. Jadi bisa dibilang rasa penasaran dan antusias dari Fluder yang saat ini mau ketemu Ains tuh di web novel jauh lebih besar daripada di light novel. Di sini bisa dibilang Fluder tuh jadi kayak orang gila karena pengen cepet-cepet ketemu sama Ains. Bahkan di sini, Jirknip tuh sampai harus menghentikan tingkah dari Fluder. Singkat cerita, rombongan kekaisaran pun akhirnya diajak masuk ke Nazarik. Ketika melihat bangunan mewah di Nazarik, Jirknip di sini tuh yakin kalau Ains bukanlah orang sembarangan. Saat ini, dalam pikiran Jirknip, dia tuh cuma mau membawa Ains ke pihaknya. Jadi ya jangan sampai kalau Ains tuh berdiri di pihak Kingdom. Ains tuh bisa dibilang harus ada di pihak kekaisaran. Kurang lebih itulah yang ada di pikiran Jirknip saat ini. Itu semua karena Jirknip tuh saat ini masih belum bertemu Ains. Singkat cerita, Jirknip saat ini tuh semakin terkejut ketika dia melihat banyaknya spesies di Nazarik. Sejak saat itu, Jirknip di sini menganggap kalau Ains tuh bisa sangat berbahaya bagi umat manusia. Dan ketika melihat Ains secara langsung, Jirknip di sini tuh seperti melihat sosok dewa yang sangat tinggi. Singkat cerita, Jirknip sama Ains tuh di sini saling sapa secara formal. Ya, kurang lebih masih sama kayak di animenya. Demir juga di sini nunjukin powernya supaya para manusia tuh nggak meremehkan Nazarik. Semua orang tuh di sini disuruh berlutut sama Demir. Di sini cuma Jirknip yang masih berdiri. Alasannya karena dia tuh punya kalung kesayangannya. Di sini tuh terjadi obrolan dan Jirknip tuh di sini sangat terkejut ketika tahu kalau Ains tuh nggak percaya sama dewa. Itu artinya Ains tuh nggak ada hubungannya dengan para dewa di negara teokrasi. Di sini Jirknip mau menjalin pertemanan sama Ains. Dan setelah dipikirkan, Ains tuh di sini mau berteman sama Jirknip. Orang-orang Nazarik di sini tuh tentunya terkejut karena Ains tuh mau berteman dengan makhluk rendahan. Jirknip juga di sini tuh terkejut karena Ains ternyata mau menerima permintaan jadi teman. Bagi Jirknip, orang yang punya kekuatan absolut harusnya bisa meminta lebih. Contohnya tuh menyuruh kekaisaran untuk tunduk pada Ains. Tapi ternyata di sini Ains tuh nggak meminta hal itu.
dan Ainz tuh malah menyetujui permintaan pertemanan dari Zirknip. Zirknip saat ini tuh gak ngerti jalan pikiran dari Ainz. Saat ini Zirknip di sini ngasih tahu tentang tujuan kedatangannya. Zirknip di sini ngasih tahu kalau awalnya dia tuh mau jadiin Ainz sebagai bawahannya. Tapi setelah melihat semua yang dimiliki sama Ainz, Zirknip di sini tuh ngasih tahu kalau dia mengurungkan niat itu. Dan Zirknip saat ini nawarin Ainz untuk membentuk sebuah negara. Zirknip di sini ngasih tahu kalau Ainz tuh sangat cocok menjadi penguasa. Zirknip di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu Ainz dalam menyiapkan segala hal supaya Ainz tuh bisa mendirikan sebuah negara. Para bawahan Ainz di sini tuh sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Mereka tuh terlihat setuju kalau Ainz menjadi penguasa. Zirknip ngasih tahu kalau Ainz berhasil membuat sebuah negara, maka sebagai gantinya Zirknip tuh mau kalau negara Ainz tuh terus bekerja sama dengan kekaisaran. Tapi di sini ternyata jawaban Ainz tuh ada di luar jangkauan orang-orang. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau buat negara. Ainz ngasih tahu kalau dia tuh mau menjadi bawahan dari Zirknip. Mendengar jawaban Ainz yang mau jadi bawahan dari Zirknip, semua orang yang ada di ruangan baik dari pihak Nazarik maupun dari pihak kekaisaran, semuanya tuh terkejut dengan jawaban Ainz yang mau menjadi bawahan kaisar. Zirknip di sini ngasih tahu kalau Ainz tuh nggak cocok menjadi bawahan. Zirknip di sini ngerasa kalau Ainz tuh lebih cocok untuk menjadi penguasa. Ainz di sini ngasih tahu dia tuh nggak masalah menjadi bawahan Zirknip yang merupakan temannya. Seketika saat ini Zirknip terdiam. Di sini juga Ainz tuh ngasih tahu kalau saat ini dia tuh hanya ingin sebuah wilayah. Jadi selama Zirknip ngasih wilayah kepada Ainz, maka Ainz tuh bakal bersedia untuk menjadi bawahan kekaisaran. Jadi istilahnya Ainz tuh di sini meminta wilayah dan wilayah itu bakal masuk ke dalam area kekaisaran. Zirknip saat ini tuh menjadi sangat pusing. Dia tuh nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Dan dia tuh saat ini nggak bisa membaca tujuan Ainz sebenarnya. Jadi seberapa keras pun Zirknip berpikir, dia tuh tetap gak bisa membaca rencana Ainz. Zirknip saat ini tuh masih gak percaya kalau Ainz tuh mau menjadi seorang bawahan. Saat ini Zirknip di sini tuh ngomongin soal pangkat yang bakal dikasih kepada Ainz. Nah di sini karena Ainz gak punya hubungan darah dengan Zirknip, maka pangkat tertinggi yang bisa diperoleh sama Ainz itu adalah pangkat tingkat Marquis. Nah, Zirknip di sini ngasih tahu kalau Ainz tuh pasti bakal kurang setuju karena Marquis bisa dibilang kurang setara dengan kaisar. Makanya di sini tuh Zirknip tuh mau nawarin pangkat Frontier Marquis kepada Ainz. Pangkat Frontier Marquis ini bisa dibilang setara dengan pangkat Duke yang memiliki hubungan darah dengan Zirknip. Jadi bisa dibilang hubungan Frontier Marquis itu sangat dekat dengan kaisar. Di sini juga kaisar tuh menyuruh salah satu bawahannya untuk mengajari Ainz tentang tugas-tugas yang bakal dilakuin. Ainz juga saat ini tuh bakal mengirim Demir supaya Demir bisa mempelajari apa aja yang harus dilakuin di dalam kekaisaran. Setelah banyak diskusi, Zirknip saat ini mau pamit untuk pulang. Tapi di sini sebelum itu terjadi, tiba-tiba Fluder tuh berteriak sangat keras. Fluder di sini tuh mau menjadi murid dari Ainz. Fluder di sini tuh terus memohon untuk dijadiin murid dari Ainz. Ainz di sini tuh nanya ke Zirknip tentang apa yang harus dilakuin. Ainz tuh nggak bisa sembarangan mengangkat Fluder jadi murid karena Fluder tuh adalah orang yang sangat penting bagi Zirknip. Setelah dipikirkan dan banyak pertimbangan, Zirknip di sini ngizinin Fluder untuk menjadi murid dari Ainz. Ainz juga saat ini berpikir dan dia pun akhirnya menerima Fluder sebagai muridnya. Ainz juga di sini tuh ngasih sebuah buku kepada Fluder.
Fluder di sini kegirangan ketika dia dikasih buku. Walaupun gitu, Fluder tuh ternyata nggak ngerti dengan maksud yang ada di tulisan di buku itu. Ainz di sini ngasih tahu kalau Fluder tuh saat ini nggak perlu buru-buru memahami buku itu. Ainz di sini menyuruh Fluder untuk belajar secara perlahan. Ainz juga saat ini tuh ngizinin Fluder untuk mengakses buku lain yang ada di perpustakaan kalau Fluder udah memahami buku-buku yang saat ini dikasih. Saat ini ketika Zirknip melihat Fluder, dia tuh tahu bahwa Fluder tuh saat ini bakal melakukan apapun demi Ainz. Fluder saat ini tuh memiliki loyalitas yang tinggi kepada Ainz. Zirknip di sini yakin Fluder tuh pasti bakal menuruti apapun yang diperintahin sama Ainz. Bahkan kalau Ainz tuh meminta informasi dari pihak kekaisaran. Zirknip tuh sangat yakin kalau Fluder pasti bakal ngasih informasi kekaisaran kepada Ainz. Setelah itu semua, Zirknip dan yang lainnya pun akhirnya berpisah dengan Ainz. Saat ini, setelah kepergian rombongan kaisar, Ainz ngadain rapat dengan para penjaga lantai. Di sini para penjaga lantai itu bertanya-tanya tentang kenapa Ainz tuh menolak untuk membangun sebuah negara. Padahal Ainz tuh sangat cocok menjadi penguasa, tapi Ainz tuh malah memilih menjadi bawahan dari Zirknip. Di sini Demir tuh tertawa. Demir di sini ngasih tahu kalau rencana Ainz tuh sangat jauh ke depan. Para penjaga lantai saat ini tuh terkejut dengan apa yang diomongin sama Demir. Mereka tuh di sini nggak mengerti apapun. Ainz juga saat ini terkejut di dalam hatinya. Demir di sini bilang, sebaiknya Ainz tuh ngasih tahu rencananya, jadi supaya semuanya bisa tahu. Para penjaga lantai di sini tuh terlihat seperti ingin diberikan pencerahan. Ainz di sini memuji Demir karena bisa tahu rencana masa depannya. Ainz di sini menyuruh Demir untuk menjelaskan ke semua orang tentang apa yang udah diketahui sama Demir. Demir di sini mulai jelasin rencana Ainz. Adegan saat ini berganti ke adegan di mana Zirknip saat ini tuh ada di kereta. Saat ini Zirknip mengerutkan wajah sejak dia tuh dari Nazarik. Jadi banyak hal yang saat ini tuh dipikirin sama Zirknip, termasuk mencari pengganti dari Fluder. Saat ini juga Zirknip tuh bakal waspada kepada bawahannya yang bakal berinteraksi terus sama Ainz. Zirknip ini takut kalau bawahannya itu dicuci otak sama Ainz. Makanya dia tuh harus hati-hati supaya nggak merugikan kekaisaran. Zirknip juga di sini ngasih tahu bawahannya kalau Ainz ini sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya dari Ainz itu semua bukanlah soal kekuatan, melainkan soal pikiran cerdas dari Ainz. Buktinya Ainz tuh saat ini lebih memilih menjadi bawahan daripada membuat negara sendiri. Itu artinya Ainz tuh saat ini mau masuk ke dalam struktural politik yang ada di kekaisaran. Jadi bisa aja Ainz tuh saat ini mau merebut kekaisaran dari dalam. Jadi bisa dibilang untuk saat ini Zirknip tuh gak mau membuat Ainz jadi marah. Dan Zirknip tuh mau membuat Ainz tuh bisa hidup berdampingan tanpa harus saling memangsa. Di sini bawahan Zirknip tuh masih bingung kenapa Ainz tuh menolak membentuk sebuah negara. Padahal Ainz tuh bisa membentuk sebuah negara. Zirknip di sini ngasih tahu kalau Ainz tuh udah membaca semua rencana dari Zirknip. Zirknip di sini ngasih tahu tanah Nazarik tuh saat ini berdiri di sekitar wilayah Kingdom, dan wilayah itu juga berdekatan dengan kekaisaran dan negara teokrasi. Jadi kalau Ainz buat negara, maka udah pasti negara-negara tuh bakal menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Nazarik. Termasuk kekaisaran yang bisa jadi bakal ikut dalam aliansi 3 negara yang bertujuan untuk mengalahkan negara baru yaitu negara Nazarik. Nah, karena tahu hal itu, makanya Ainz tuh mau bergabung dengan kekaisaran.
dan Ains tuh menolak untuk membentuk sebuah negara. Karena hal itu bisa sangat berbahaya bagi Nazarik kalau diserang sama banyak negara. Makanya pilihan paling aman tuh adalah bergabung dengan kekaisaran. Karena gabung dengan kekaisaran, negara-negara sekitar tuh tentunya bakal waspada kepada kekaisaran. Jadi waspadanya tuh bukan kepada Nazarik. Di sini para bawahan kaisar terkejut dan mereka tuh bertanya-tanya kenapa kaisar saat itu nggak menolak tawaran Ains yang mau menjadi bawahan kaisar. Kaisar di sini tentunya ngasih tahu kalau menolaknya, maka kemungkinan Ains tuh bisa diambil alih sama negara lain. Contohnya bisa aja diambil sama kingdom, dan tentunya itu bakal lebih menyusahkan untuk kekaisaran. Makanya lebih baik saat ini Ains tuh menjadi bawahan kekaisaran. Dan saat ini, kekaisaran tuh harus bisa mencari info sebanyak-banyaknya supaya mereka tuh bisa mengalahkan Nazarik. Zirklip juga di sini tuh berencana untuk membuat bawahan Ains tuh saling bertarung satu dengan yang lainnya. Ya, langkah itu bisa dibilang memang sangat berbahaya, tapi harus dicoba demi kepentingan nasib manusia. Saat ini Demir jelasin kepada para penjaga lantai. Intinya Demir tuh tahu kalau Zirklip ini pasti saat ini dia tuh kepikiran untuk membuat para penjaga lantai tuh mengkhianati Nazarik. Para penjaga lantai di sini tuh terkejut dengan hal itu. Bagi mereka, gak mungkin mereka tuh mengkhianati Nazarik. Jadi hal yang bakal dilakuin sama kekaisaran bagi para penjaga lantai itu adalah sesuatu yang sangat tidak berguna. Karena penjaga lantai gak mungkin mengkhianati Nazarik. Saltiar di sini ngajuin gagasan untuk membasmi kaisar. Dan Saltiar tuh mau jadiin kaisar sebagai vampir. Dengan jadi vampir, maka kaisar tuh bakal menjadi alat yang bagus untuk Nazarik. Demir di sini lanjutin penjelasannya. Demir di sini tuh masih terus jelasin soal Ains yang udah membaca semua pergerakan kaisar. Saat ini para penjaga lantai terkagum-kagum karena Ains udah bisa membaca semua langkah dari kekaisaran. Ains di sini memuji Demir karena bisa membaca semuanya dengan tepat. Di sini para penjaga lantai memuji kebesaran dan kehebatan dari Ains. Singkatnya Ains tuh saat ini bakal menyerahkan tentang kekaisaran tuh kepada Demir. Ains juga di sini tuh membagi tugas-tugas kepada para bawahan yang lainnya. Singkat cerita saat ini kekaisaran tuh ngumumin bahwa Ains Olgaun saat ini tuh telah tunduk kepada kekaisaran. Dan kekaisaran juga mengumumkan kalau Ains Olgaun tuh saat ini bakal menjadi frontier marquis dari kekaisaran. Kekaisaran juga ngasih tahu kalau Erantel tuh saat ini adalah wilayah milik Ains, jadi bukan wilayah milik kingdom. Kekaisaran beralasan dari awal wilayah Erantel tuh harusnya memang milik Ains, tapi kingdom malah mengklaim Erantel dan bahkan kingdom tuh menduduki Erantel. Maka dari itu saat ini kekaisaran tuh meminta kingdom untuk mengembalikan Erantel kepada Ains karena pemilik aslinya adalah Ains. Tentunya kingdom menolaknya dan mereka tuh bakal berperang kalau kekaisaran tetap ngotot. Oh ya, sebenarnya kekaisaran sama kingdom tuh emang setiap tahunnya selalu berperang. Dan kali ini kekaisaran tuh menjadikan Erantel sebagai alasan untuk berperang. Oh ya, di kingdom, Magicaster tuh bisa dibilang dipandang sebelah mata. Jadi bisa dibilang gak ada Magicaster yang hebat di kingdom. Makanya, para bangsawan kingdom tuh menganggap kalau Magicaster tuh semuanya lemah. Para bangsawan tuh gak pernah lihat langsung Magicaster yang kuat. Makanya mereka tuh menganggap remeh para Magicaster. Para bangsawan kingdom juga saat ini bertanya-tanya, kenapa negara teokrasi itu setuju dengan klaim bahwa Erantel tuh adalah milik Ains. Para bangsawan di sini kesal karena negara-negara tetangga malah dukung Ains. Adegan saat ini berganti ke Ains. Ains tuh saat ini lagi tertawa puas.
Alasannya, karena dia tuh saat ini mendapatkan banyak informasi dari Flooder, termasuk informasi mengenai Blue Rose. Singkatnya, saat ini udah berjalan 1 bulan sejak proklamasi dari kekaisaran bahwa Erantel tuh adalah wilayah milik Ainz. Orang-orang saat ini tuh bersiap untuk perang. Kingdom saat ini tuh bakal mengirim 200.000 pasukannya untuk berperang dalam melawan kekaisaran kali ini. Saat ini tuh ada rapat para bangsawan Kingdom. Mereka tuh tentunya diskusiin tentang perang yang sebentar lagi bakal dimulai. Oh ya, jadi lokasi perangnya tuh ternyata udah disepakati kedua negara. Dan sampai saat ini tuh masih berubah dari tahun ke tahun. Jadi bisa dibilang lokasinya masih sama. Lokasi perang yang selalu dipilih sama kekaisaran dan kingdom tuh saat ini adalah dataran Kaze. Saat ini dalam rapat bangsawan Kingdom, mereka tuh membahas soal Ainz. Gazep di sini ngasih tahu kalau kekuatan Ainz sangat hebat. Bahkan menurut prediksi dari Gazep, kemungkinan kekuatan Ainz tuh melebihi kekuatan dari Flooder. Tapi di sini tuh ternyata ada bangsawan yang mengejek Ainz. Bangsawan itu ngasih tahu, walaupun Ainz kuat, tetap aja nggak ada gunanya kalau yang kuat cuma 1 orang. Dalam perang tuh jumlah adalah segalanya. Jadi 1 orang tuh nggak bakal berpengaruh. Jadi seperti yang gua bilang, Kingdom ini benar-benar buta soal kekuatan Magic Caster yang hebat. Makanya mereka tuh nggak punya gambarannya. Mereka tuh cuma dengar kehebatan Magic Caster, tapi mereka tuh nggak pernah melihatnya secara langsung. Bahkan mereka tuh nggak pernah melihat Flooder turun tangan langsung dalam perang. Makanya mereka tuh nggak punya gambaran soal kekuatan Magic Caster. Dan akhirnya mereka tuh menyamaratakan kalau Magic Caster tuh nggak ada yang bahaya. Beberapa dari mereka tuh menganggap kalau kekuatan Flooder yang sering mereka dengar itu semua hanyalah propaganda dari kekaisaran. Mereka tuh yakin kalau kekuatan Flooder tuh terlalu dilebih-lebihkan sama kekaisaran. Ya, pada intinya, orang-orang Kingdom tuh belum melihat langsung kekuatan bahaya dari seorang Magic Caster tingkat atas. Tapi walaupun gitu, ternyata nggak semua bangsawan berpikiran dan merendahkan Magic Caster. Ada juga beberapa bangsawan yang tetap menyuruh semua orang harus hati-hati, jadi nggak boleh gegabah. Tapi gimana pun juga suara bangsawan yang mau hati-hati terhadap Magic Caster, jumlahnya tuh masih kalah dengan suara mayoritas yang menganggap kalau 1 Magic Caster tuh nggak bakal ada gunanya. Di sini Gazep ngasih tahu, orang-orang tuh harus menganggap kalau Ainz seperti seekor naga. Jadi walaupun 1 orang tuh bisa berbahaya. Walaupun udah dikasih tahu kayak gitu, tetap aja para bangsawan tuh nggak percaya ada manusia yang bisa setara dengan naga. Mereka tuh di sini tetap aja merendahkan Magic Caster. Para bangsawan juga saat ini tuh sangat kasar kepada Gazep yang selalu membela Ainz dan selalu melebih-lebihkan kekuatan Ainz. Bagi para bangsawan, Ainz tuh bukanlah apa-apa. Di sini juga ada percakapan soal utusan Kingdom yang pergi ke Nazarik, dan utusan itu ternyata mati sama monster. Dari hasil penyelidikan, mereka tuh menduga kalau itu semua adalah ulah dari kekaisaran. Di sini raja saat ini tuh menyuruh Raven untuk memimpin pasukan perang kali ini. Singkat cerita, pertemuan pun selesai. Saat ini setelah pertemuan dengan para bangsawan, raja saat ini ngobrol dengan Panas Soleil dan Raven. Mereka di sini tentunya diskusiin soal kekuatan dari Ainz. Mereka yang diskusi kali ini, mereka tuh sangat tahu betapa bahayanya kekuatan Ainz, dan mereka tuh menganggap keputusan terbaik adalah menyerah. Dan mereka tuh lebih baik ngasih wilayah Erantel kepada Ainz secara cuma-cuma, jadi nggak perlu berperang. Cuma ya balik lagi, saat ini masalahnya mayoritas bangsawan tuh saat ini masih belum tahu kekuatan Ainz secara langsung. Saat ini tuh mayoritas bangsawan ini ngotot kalau Erantel tuh harus dipertahankan. Mereka semua tuh menganggap enteng kekuatan Ainz.
Intinya, selama para bangsawan mayoritas ini belum lihat kekuatan Ain secara langsung, mereka tuh pasti nggak bakal pernah mau mundur. Makanya saat ini raja tuh nggak bisa ngasih Erantel secara cuma-cuma, karena mayoritas bangsawan tuh saat ini mau berperang melawan Ainz. Dan mayoritas bangsawan tuh sangat pede bisa menang dari Ainz. Di sini juga ada gagasan tentang membiarkan beberapa orang mati supaya para bangsawan tuh bisa tahu kekuatan dari Ainz. Dan dari sana setelah itu, mereka tuh harus bekerja sama dengan pihak kekaisaran. Tujuannya supaya menabur perselisihan antara kekaisaran dan Ainz. Dengan gitu masa depan kingdom bakal aman. Ya intinya semuanya tuh masih diskusi tentang langkah terbaik apa yang harus diambil sama kingdom. Di sini juga ada obrolan soal beberapa bangsawan yang mau menangkap Henry. Alasannya karena Henry itu saat ini memiliki hubungan sama Ainz. Nah itulah tuh pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.